Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini Pak Pras akan membahas pelajaran agama Katolik, pelajaran 7 untuk kelas 4. Mohon disimak dengan baik. Pelajaran 7 ini judulnya mengembangkan diri dengan bekerja sama. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebelum belajar. Supaya kita mendapatkan wawasan yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami yang berkumpul di sini sebagai saudara dan saudari. Berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami dapat memahami betapa pentingnya bekerja sama antara kami sehingga hidup kami lebih berarti bagi sesama, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi gereja-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik. Mengembangkan diri dengan bekerja sama. Kita seringkali bekerja sama waktu piket di kelas ya. Piket di kelas, kemudian ada jadwal untuk bersih-bersih sekolah, kita bekerja sama membersihkan kotoran itu ya. Tapi di sisi lain ada juga bekerja sama yang bergotong royong menata kelas seperti itu. Tapi kalau misalkan memberikan jawaban ulangan kepada teman-teman yang lain, itu namanya bukan bekerja sama ya, itu namanya curang. Baik, kali ini Pak Pras akan mengajak kalian untuk menyimak cerita pendek. Pak Pras akan membacakan cerita pendek, singkat saja ya. Judulnya adalah Pasar Barter Wulandoni Lembata. Wulandoni Lembata itu adalah sebuah nama tempat. Di Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada sebuah desa nelayan tradisional bernama Desa Lamalera. Desa ini terkenal karena memiliki tradisi penangkapan ikan paus dengan menggunakan alat penangkapan tradisional, yaitu tempuling atau semacam tombak. Semua peralatan modern untuk penangkapan ikan paus tidak diperbolehkan. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ikan paus di wilayah tersebut. Desa Lamalera memiliki keunikan geografis. Hampir seluruh wilayahnya merupakan tanah berbatu, sehingga sulit untuk dijadikan ladang pertanian. Dengan demikian, penduduk desa Lamalera hanya mengandalkan hasil tangkapan laut untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan ubi-ubian. Mereka harus menjual hasil laut berupa ikan, garam, teripang, dan lain-lain. Lebih unik lagi, penjualan hasil laut ini dilakukan secara barter, yaitu menukar barang dengan barang atau menukar ikan teripang dengan jagung, ubi-ubian, pisang, padi, serta hasil pertanian lainnya. Pasar barter ini berlokasi di sebuah desa di pantai selatan Lembata yang bernama Wulandoni. Maka pasar tersebut dikenal sebagai Pasar Barter Wulandoni. Sekali dalam satu minggu, pasar barter ini digelar untuk memenuhi kebutuhan makanan penduduk desa Lamalera. Sebaliknya, para petani di daerah pedalaman Lembata memperoleh lauk pauk berupa ikan, teripang, dan juga garam untuk menu makannya setiap hari. Ya, begitu ya. Dari tadi kisah cerita pendek yang menceritakan mengenai pasar barter di Wulandoni Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka bekerja sama
dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau di sini di Jombang sini kita sudah membelinya menggunakan uang ya, karena kita bisa mencari uang. Dan sekali lagi di sini segala sesuatunya bisa dibeli dan terpenuhi. Sedangkan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sana masih banyak sekali hal-hal yang belum dapat dibeli dengan uang ya. Jadi ya, mereka melakukan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Baik, itu tadi dari cerita pendek. Kemudian kita beranjak untuk belajar dari kitab suci ya. Kali ini Pak Pras akan mengajak kalian untuk menyimak bersama bacaan kitab suci yang berjudul Satu Tubuh Banyak Anggota. Ini ada di kitab 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26. Ya, bagi yang punya kitab sucinya bisa dibuka. 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26. Satu tubuh banyak anggota. Kita simak bersama ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki Allah. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Baik, kita sampai pada peneguhan. Dari bacaan kitab suci tadi, apa yang bisa kita ambil atau bisa kita pelajari untuk menambah wawasan kita? Ya. Yang pertama, setiap anggota umat ya, adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dari yang lain. 2. Setiap anggota saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling memuliakan. 3. Agar tidak terjadi perpecahan antar anggota, maka setiap anggota harus saling memperhatikan. Yang keempat, bila hubungan anggota harmonis bersatu penuh persaudaraan,
Maka jika ada yang sakit, yang lain dapat merasakan. Lalu yang kelima, semua anggota harus bekerja sama untuk membangun hidup yang lebih baik. Dalam kerjasama itu, yang keenam, setiap pribadi akan semakin berkembang menjadi manusia utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu ya. Baik, karena kita sudah menyimak cerita pendek tadi dan juga bacaan kitab suci serta peneguhan untuk menambahkan wawasan kita mengenai bekerja sama. Jadi kita bekerja sama untuk tujuan hidup yang lebih baik. Maka sekarang saat-saat yang paling dinanti-nantikan dan dirindukan oleh kita semua yaitu penugasan. Yang pertama, mengerjakan LKS Jamrut halaman 38 sampai 40. Dikerjakan di LKS saja. Foto tugas dikirim via WA. Tugas dibahas minggu depan dalam video materi. Ya. Jika ada yang mau menanyakan lebih detail, segera menanyakan. Ya. Baik, begitu saja. Apabila ada kurang lebihnya dari penyampaian materi pelajaran agama Katolik ini, semoga Roh Kudus membimbing kita untuk mencari kebaikan dan makna yang terbaik di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin memahami bahwa setiap hari kami terus membutuhkan sesama untuk mengembangkan diri, untuk lebih maju dan berkembang dalam hidup ini demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung menanyakan via WA. Semoga kalian di rumah sehat selalu bersama keluarga dan Pak Pras ucapkan terima kasih. Berkah dalam.